Hai semuanya, ini Amelia dan selamat datang kembali di Dark Psychology. Izinkan saya bertanya sesuatu yang kebanyakan pria terlalu takut untuk akui. Pernahkah Anda menatap seorang wanita, merasakan percikan itu, mungkin bahkan sedikit menggoda, tetapi kemudian pergi sambil bertanya pada diri sendiri, "Tunggu, apakah dia benar-benar tertarik padaku?" Kemungkinan besar ya, dia tertarik. Bahkan sangat mungkin seorang wanita pernah berfantasi tentang Anda sebelumnya, mungkin bahkan lebih dari sekali. Tapi inilah masalahnya. Anda melewatkan momen itu. Anda tidak melihat sinyalnya. Dan itu bukan salah Anda. Lihat, 99% pria benar-benar salah menafsirkan cara wanita mengkomunikasikan ketertarikan. Bukan karena mereka bodoh atau tidak peka, tetapi karena keinginan wanita itu halus, berlapis secara psikologis, dan sangat emosional. Itu tidak berteriak, melainkan berbisik. Dan kenyataannya, begitu Anda tahu apa yang harus dicari, begitu Anda memahami pemicu emosional utama yang membuat seorang wanita mengatakan ya dalam pikirannya, bahkan sebelum Anda menyentuhnya, Anda akan mulai melihat peluang yang bahkan tidak pernah dikenali oleh kebanyakan pria. Kesempatan untuk memimpin, terhubung, dan berkembang secara alami, otentik, dan penuh kekuatan. Jadi inilah janji saya. Setelah Anda selesai menonton video ini, Anda tidak hanya akan memahami apa yang membuat wanita tertarik, tetapi Anda juga akan tahu cara mengaktifkan keinginan itu tanpa membutuhkan uang, penampilan, atau status. Tapi pertama-tama izinkan saya menjelaskan satu hal dengan sangat jelas. Anda tidak perlu menjadi model pria. Anda tidak perlu memiliki perut six-pack. Anda tidak perlu rayuan gombal. Dan Anda jelas tidak perlu menjadi fantasi miliarder macho alpha. Anda hanya perlu mengubah satu hal, dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan, tetapi sepenuhnya berkaitan dengan bagaimana Anda tampil. Karena para pria yang mendapatkan wanita dengan mudah, yang didambakan wanita, yang selalu mereka pikirkan dan kembali lagi dan lagi, mereka semua tahu rahasia psikologis ini, dan mereka menggunakannya tanpa menyadarinya. Ini memberi mereka apa yang saya sebut keuntungan yang tidak adil. Lebih banyak pilihan, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak kesuksesan di kamar tidur dan di luar itu. Dan begitu saya mengungkapkannya kepada Anda akan dapat melakukan hal yang sama persis. Jadi, luangkan beberapa menit, matikan gangguan, dan tetaplah bersama saya. Karena ini bukan video tentang cara merayu wanita. Ini tentang mengubah seluruh pola pikir Anda tentang seks dan hasrat, sehingga wanita tidak hanya menginginkan Anda, tetapi juga mengatakan ya kepada Anda tanpa ragu sedikit pun. Saya Amelia, dan mulai sekarang anggap saya sebagai pendamping pribadi Anda. Setiap minggu di Dark Psychology, saya akan memberikan kebenaran tanpa basa-basi tentang apa yang sebenarnya diinginkan wanita, bukan jawaban manis yang kita berikan kepada pria baik-baik, agar mereka terus menebak-nebak. Dan jika Anda siap menjadi pria yang dikejar wanita, bukan pria yang selalu mengejar mereka, tekan tombol berlangganan. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan pertanyaan inti yang pernah ditanyakan setiap pria. Bagaimana cara membuat wanita mau tidur dengan Anda? Tampaknya sederhana, bukan? Tetapi bagi kebanyakan pria itu tidak mudah. Itu membingungkan, membuat frustasi, dan melelahkan. Mereka berusaha, mereka mengerahkan upaya, mereka mengikuti aturan, dan tetap saja, mereka hanya dianggap teman, diabaikan, atau lebih buruk lagi, diberitahu bahwa mereka bukan tipe seperti itu. Itu menyakitkan. Hal itu menyebabkan kepahitan, kesepian, dan bagi sebagian pria, semacam keputuskasaan yang terpendam yang tidak pernah dibicarakan siapapun. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka beralih ke menosphere, pil merah, pelatih kencan dengan kacamata hitam dan energi alfa palsu. Mereka mempelajari trik, rutinitas rayuan, permainan manipulasi. Dan ya, terkadang berhasil. Terkadang mereka berhasil mengajak seorang wanita ke tempat tidur. Tapi dengan harga berapa? Biasanya mereka menghancurkan setiap kesempatan untuk sesuatu yang nyata. Mereka membuat wanita merasa seperti alat atau trofi. Dan seringkali bahkan setelah berhubungan seks, para pria ini masih merasa hampa. Mengapa? Karena mereka tidak pernah belajar bagaimana benar-benar terhubung dengan hasrat wanita. Dan inilah rahasia yang tidak dibicarakan siapapun. Sebenarnya wajar bagi wanita untuk mengatakan ya pada seks. Kita ingin mengatakan ya, kita memikirkannya, kita berfantasi, kita mendambakannya. Kita bukanlah malaikat kecil yang polos yang berjalan-jalan di film komedi romantis. Kita adalah makhluk yang sangat seksual. Tapi inilah masalahnya. Kita tidak mengatakan ya kepada sembarang orang. Dan kita jelas tidak mengatakan iya kepada pria yang terlihat seperti memohon. Kita mengatakan iya ketika terasa tepat, ketika kita merasa aman, ketika kita merasa diperhatikan, diinginkan dan bergairah sekaligus.
Dan ketika seorang pria membawa energi yang salah, ketika dia muncul dengan putus asa, membutuhkan, atau terlalu fokus pada hasil akhir, itu membunuh suasana hati bahkan sebelum dimulai. Karena coba tebak, kita bisa merasakan ketika seorang pria haus pada seks. Dan itu adalah salah satu hal yang paling membuat kita tidak tertarik. Kebutuhan itu mengatakan lebih dari yang Anda pikirkan. Itu mengatakan, saya tidak punya pilihan. Itu mengatakan, saya membutuhkan ini dari Anda untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Itu mengatakan, saya tidak melihat Anda sebagai pribadi, hanya tubuh. Dan jika itu getaran yang Anda berikan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semuanya sudah usai. Jadi inilah pertanyaan yang harus ditanyakan setiap pria. Bagaimana cara membuat seorang wanita ingin mengatakan iya, secara alami, sukarela, dan tanpa tekanan? Jawabannya letak pada sesuatu yang saya sebut pergeseran pola pikir maskulin. Ini adalah penataan mental yang membedakan pria yang didambakan wanita dari pria yang dilupakan wanita. Dan itu bermula dari satu kebenaran sederhana namun pauh. Anda bukanlah pembeli di pasar seksual. Izinkan saya mengulanginya lagi, karena ini penting. Anda bukanlah pembeli. Anda adalah penjual. Lihat, kebanyakan pria berjalan-jalan berpikir bahwa mereka niklubikan seks, bahwa itu semacam hadiah yang dijaga wanita, dan mereka harus melakukan trik atau membuktikan diri. Tetapi energi itu masalahnya. Karena ketika Anda mengejar seks, ketika Anda bertindak seperti itu langka atau Anda membutuhkannya untuk memvalidasi maskulinitas Anda, itu menempatkannya di atas pedestal dan menempatkan diri Anda di bawahnya. Itu langsung membunuh getaran positif. Sebaliknya, inilah cara berpikir pria kualitas tinggi. Dan disinilah pergeseran terjadi. Mereka menganggap seks sudah ada di atas meja, bukan dalam cara yang menyeramkan atau merasa berhak, tetapi dalam cara yang santai, menyenangkan, dan percaya diri. Mereka memandang seks sebagai pengalaman bersama, bukan hadiah yang harus dimenangkan. Mereka tidak berpikir bagaimana cara mengajaknya ke tempat tidur. Mereka berpikir, ya, jika kita cocok, kemungkinan besar kita akan berakhir di tempat tidur. Itu akan menyenangkan. Pola pikir itu menciptakan energi yang sama sekali berbeda. Tenang, tidak butuh perhatian, berlandaskan pada keyakinan maskulin, dan wanita langsung merasakannya. Sekarang izinkan saya memberikan Anda sedikit contoh. Dua pria masuk ke dalam ruangan, tinggi badan sama, tingkat daya tarik sama. Satunya berpikir, oke, saya perlu berbicara dengannya. Apa yang harus saya katakan? Bagaimana cara membuatnya terkesan? Bagaimana jika dia menolak saya? Yang satunya berpikir, dia manis, kita mungkin akan tercikik. Pertanyaannya, siapakah dari mereka yang dia harapkan akan menjangkaunya? Jawabannya masuk akal secara psikologis. Kita tertarik pada pria yang terlihat sudah punya opsi lain, bukan karena kita ingin merebut mereka, tetapi karena itu menunjukkan nilai sosial tinggi. Jadi bagaimana Anda melakukan pergeseran ini? Ini langkah pertama. Mulailah berpikir sebagai pemberi nilai. Bukan hanya dalam urusan seks, tetapi dalam segala aspek hidup Anda. Anda membawa energi positif, energi keceriaan, energi kegembiraan. Anda membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Jadi ketika Anda mendekati seorang wanita, bukan tentang bagaimana cara memberinya Anda, tetapi tentang bagaimana Anda bersama-sama menciptakan pengalaman. Anda berkontribusi pada suasana hati, bukan mengambilnya. Inilah kunci untuk merasakan nyaman. Tidak perlu memaksakan atau merencanakan sesuatu. Jadi begitu Anda membawa energi ini, wanita akan merasa tertarik pada Anda tanpa sadar sendiri. Mereka akan merasa nyaman bersama Anda, dan mereka akan merasa ingin bersama dengan Anda. Ini adalah langkah pertama. Mulailah berpikir sebagai pemberi nilai. Bukan hanya dalam urusan seks, tetapi dalam segala aspek hidup Anda. Anda membawa energi positif, energi keceriaan, energi kegembiraan. Anda membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Jadi ketika Anda mendekati seorang wanita, bukan tentang bagaimana cara memberinya Anda, tetapi tentang bagaimana Anda bersama-sama menciptakan pengalaman. Anda berkontribusi pada suasana hati, bukan mengambilnya. Ini adalah langkah pertama. Mulailah berpikir sebagai pemberi nilai. Bukan hanya dalam urusan seks, tetapi dalam segala aspek hidup Anda. Anda membawa energi positif, energi keceriaan, energi kegembiraan. Anda membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Jadi ketika Anda mendekati seorang wanita, bukan tentang bagaimana cara memberinya Anda, tetapi tentang bagaimana Anda bersama-sama menciptakan pengalaman. Anda berkontribusi pada suasana hati, bukan mengambilnya. Ini adalah langkah pertama. Mulailah berpikir sebagai pemberi nilai. Bukan hanya dalam urusan seks, tetapi dalam segala aspek hidup Anda. Anda membawa energi positif, energi keceriaan, energi kegembiraan. Anda membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Jadi ketika Anda mendekati seorang wanita, bukan tentang bagaimana cara memberinya Anda,
tetapi tentang bagaimana Anda bersama-sama menciptakan pengalaman. Anda berkontribusi pada suasana hati, bukan mengambilnya. Ini adalah langkah pertama. Mulailah berpikir sebagai pemberi nilai. Bukan hanya dalam urusan seks, tetapi dalam segala aspek hidup Anda. Anda membawa energi positif, energi keceriaan, energi kegembiraan. Anda membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Jadi ketika Anda mendekati seorang wanita, bukan tentang bagaimana cara memberinya Anda, tetapi tentang bagaimana Anda bersama-sama menciptakan pengalaman. Anda berkontribusi pada suasana hati, bukan mengambilnya. Ini adalah langkah pertama. Mulailah berpikir sebagai pemberi nilai. Bukan hanya dalam urusan seks, tetapi dalam segala aspek hidup Anda. Anda membawa energi positif, energi keceriaan, energi kegembiraan. Anda membuat orang merasa nyaman dan bersemangat. Jadi ketika Anda mendekati seorang wanita, bukan tentang bagaimana cara akan bersenang-senang. Mari kita lihat bagaimana kecocokan kita. Tebak siapa yang membuatnya merasa rileks, aman, dan tertarik. Tebak siapa yang ingin dia goda. Selalu pria kedua. Karena pola pikir itu, kemudahan itu, ketidakterikatan emosional terhadap hasil akhir sangat menarik. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak sedang diburu, tetapi diundang. Dan wanita menyukai undangan, bukan harapan. Pergeseran energi dari mencari persetujuan menjadi menawarkan pengalaman, membalikkan seluruh dinamika. Anda bukan lagi orang yang mencoba mendapatkan sesuatu darinya. Anda adalah orang yang berbagi sesuatu dengannya. Saat itulah semuanya berubah. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita bicarakan bagaimana cara memproyeksikan pola pikir itu. Karena berpikir percaya diri itu satu hal. Tetapi wanita tidak menanggapi monolog batin Anda. Mereka menanggapi energi Anda, getaran Anda, kehadiran Anda. Dan tebak apa? Kehadiran itu dimulai saat Anda memasuki ruangan, bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, inilah pertanyaannya. Bagaimana Anda bersikap seperti pria yang ingin diajak berkencan tanpa terlalu banyak bicara atau bertindak? Semuanya dimulai dengan satu aturan sederhana. Berhenti berusaha untuk membuat kesan. Mulailah berusaha untuk menikmati. Izinkan saya menjelaskannya. Kebanyakan pria mendekati seorang wanita dan berpikir, aku harus membuatnya menyukaiku. Aku harus membuktikan sesuatu. Aku harus menghindari mengatakan hal yang salah. Tetapi pria yang percaya diri dan berpengalaman seksual, mereka berpikir, mari kita lihat apakah kita cocok. Mari kita lihat apakah dia cukup keren untuk bergabung dengan duniaku. Mari kita bersenang-senang saja. Perubahan sudut pandang sederhana ini mengubah nada suara Anda, kontak mata Anda, bahasa tubuh Anda, dan bahkan selera humor Anda. Ini membuat Anda lebih rileks, ceria, dan magnetis. Dan itulah yang memungkinkan dia untuk menurunkan kewaspadaannya dan memanfaatkan energi femininnya, yang secara alami sensual ketika dia merasa aman secara emosional. Ingat ini, wanita tidak tidur dengan pria karena mereka tampan. Mereka tidur dengan pria yang membuat mereka merasa bebas. Bebas untuk menggoda, bebas untuk menjadi liar, bebas untuk menikmati momen tanpa penghakiman. Itu hanya terjadi ketika energi Anda mengatakan kepadanya, saya di sini bukan untuk membuat Anda terkesan. Saya di sini untuk menikmati diri saya sendiri dengan atau tanpa Anda. Itulah keajaibannya. Sekarang, izinkan saya memberi Anda contoh nyata bagaimana ini muncul dalam percakapan. Katakanlah dia mengatakan sesuatu yang genit, seperti, kamu pikir kamu hebat ya? Pria yang tidak percaya diri, dia menjadi canggung. Dia mencoba membela diri atau menjelaskan secara berlebihan. Tetapi pria yang percaya diri, dia hanya menyering dan berkata, saya rasa saya tidak tahu. Dia mengatakannya sambil mengedipkan mata, menggoda, tanpa perlu validasi sama sekali. Dan wanita itu menyukainya. Bukan karena kalimatnya, tetapi karena energi di baliknya. Kepercayaan diri yang santai dan menyenangkan itu tak tertahankan. Itulah yang membedakan pria yang dipertahankan wanita dari pria yang mereka blokir keesokan harinya. Dan inilah yang tidak disadari kebanyakan pria. Anda tidak bisa memalsukan energi ini. Anda tidak bisa bersikap keren ketika seluruh pola pikir Anda terfokus pada mendapatkan sesuatu darinya. Jadi, apa solusinya? Anda mengubah dunia batin Anda. Dan itu dimulai dengan menjadi pria yang benar-benar percaya diri tentang seks. Bukan berpura-pura, bukan arogan, tetapi berpendidikan, terampil, dan nyaman. Dan itu membawa kita pada rahasia besar yang tidak pernah dipikirkan kebanyakan pria. Mari kita selami rahasia yang bahkan tidak pernah dipikirkan kebanyakan pria. Pendidikan seks. Sekarang, saya tahu itu mungkin terdengar klinis atau membosankan, tetapi izinkan saya menjelaskan. Tidak ada yang lebih menarik bagi seorang wanita selain pria yang tahu apa yang dia lakukan di kamar tidur dan tidak perlu membual tentang hal itu. Karena kepercayaan diri seperti itu, kepercayaan diri yang tenang, mantap dan diperoleh dengan susah payah. Itu tidak hanya membuat Anda lebih baik di ranjang.
Itu mengubah cara Anda berjalan, berbicara, dan memandanginya. Itu mengubah aura Anda. Anda menjadi pria yang tidak mengharapkan seks. Anda menjadi pria yang mengharapkan itu terjadi secara alami jika suasananya tepat. Itu sangat kuat. Dan inilah mengapa hal itu penting. Kebanyakan pria sebenarnya tidak tahu apa yang dinikmati wanita secara seksual. Mereka bergantung pada pornografi, obrolan di ruang ganti, atau coba-coba. Yang berarti mereka tidak percaya diri. Mereka cemas. Mereka terlalu banyak berpikir. Mereka ragu-ragu. Mereka tampak tidak berpengalaman, atau lebih buruk lagi, egois. Tetapi saat seorang wanita merasa Anda benar-benar tahu cara menciptakan kesenangan, cara membaca tubuhnya, bukan hanya menyentuhnya, cara membuatnya merasa aman secara emosional dan fisik, dia akan terbuka sepenuhnya. Dan disinilah wanita sangat berbeda dengan pria. Karena sementara pria bisa terangsang dalam hitungan detik dengan rangsangan visual, wanita perlu merasa aman secara emosional, merasa diperhatikan, merasa antisipasi, merasa percaya. Dan jika dia tidak merasakan itu dengan Anda, bahkan jika dia menganggap Anda tertarik, dia akan menutup diri. Tetapi ketika Anda memberinya ruang itu, ketika Anda menghilangkan tekanan performansi dan fokus pada koneksi, dia akan melepaskan diri. Saat itulah kata "ya" menjadi mudah, bukan karena dia dimanipulasi, bukan karena dia ditekan, tetapi karena dia merasa aman dalam kepercayaan diri Anda. Nah, inilah bagian yang paling sering dilewatkan oleh para pria. Kepercayaan diri seksual bukan hanya tentang gerakan di tempat tidur. Itu tentang pendidikan. Memahami butuh wanita, mengetahui bagaimana kenikmatan sebenarnya bekerja untuknya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, bagaimana memimpin pengalaman dari awal hingga akhir. Itulah mengapa saya selalu mengatakan kepada para pria, investasikan kecerdasan seksual Anda. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sedikit rasa putus asa yang Anda rasakan. Dan semakin sedikit rasa putus asa yang Anda rasakan, semakin menarik Anda jadinya. Mari kita bicara tentang salah satu perubahan pola pikir paling berkuasa dalam daya tarik. Perubahan ini membalikan seluruh dinamika kekuasaan demi keuntungan Anda. Ini disebut kerangka pembeli versus penjual. Pergeseran ini jika dilakukan dengan baik, akan membuatnya mengejar Anda. Membuatnya merasa bahwa dialah yang berusaha memenangkan hati Anda. Membuatnya merasa bahwa berhubungan intim dengan Anda adalah idenya sendiri. Begini cara kerjanya. Kebanyakan pria beroperasi dalam kerangka penjual tanpa menyadarinya. Mereka mencoba menjual diri mereka sendiri. Lihat seberapa hebat saya. Saya punya mobil ini, pekerjaan ini, tubuh ini. Saya bisa membuat Anda tertawa. Saya bisa bersikap baik. Saya bisa mengajak Anda keluar. Itulah energi penjual. Dan tahukah Anda bagaimana rasanya bagi seorang wanita? Putus asa. Dia merasakan bahwa Anda mencoba membuktikan nilai Anda, bahwa Anda menginginkan sesuatu, persetujuannya, kasih sayangnya, tubuhnya. Dan itu adalah hal yang tidak disukai, karena menempatkannya pada posisi berkuasa, sebagai pemilih, sebagai hadiah. Tetapi inilah yang dilakukan pria berkualitas tinggi. Mereka mengadopsi kerangka pembeli. Mereka bersikap seakan-akan sedang mengevaluasinya. Mereka tidak mencoba membuktikan apapun. Mereka hanya tampil dengan penuh kepercayaan diri dan mengajukan satu pertanyaan diam-diam. Apakah Anda memenuhi syarat untuk energi saya? Pergeseran halus itu mengubah segalanya. Bahasa tubuhmu menjadi lebih rileks. Kata-katamu menjadi lebih ceria, auramu menjadi magnetis karena bukan mengejar, melainkan memilih. Inilah yang luar biasa. Saat dia merasa kamu tidak berusaha mendapatkan sesuatu darinya, saat dia merasa kamu baik-baik saja apapun keadaannya, dia menjadi lebih tertarik karena sekarang bukan tentang apa yang bisa dia dapatkan, tetapi tentang apa yang mungkin dia lewatkan jika dia tidak mengambil inisiatif. Disinilah kamu menciptakan apa yang disebut kelangkaan emosional. Ketika kamu tidak memberikan perhatianmu secara cuma-cuma, energimu menjadi langka. Dan dalam psikologi, apapun yang langka menjadi berharga. Pikirkanlah, dia terbiasa dengan pria yang memujanya, berusaha terlalu keras, terus-menerus memvalidasinya. Tetapi kamu membumi, kamu selektif. Kamu menikmati energinya, tetapi kamu belum sepenuhnya yakin. Dan ketidakpastian itu membuatnya tergila-gila dengan cara terbaik. Dia mulai mendekat, mengajukan pertanyaan, mencoba membuatmu terkesan karena sekarang dia tidak hanya menanggapi penampilan atau pesonamu. Dia merespons perasaan bahwa Andalah yang memilih. Anda baru saja membalikan permainan. Dan inilah poin pentingnya. Ketika dia merasa telah memilih untuk tidur dengan Anda, bukan karena Anda memaksa, bukan karena Anda memohon, tetapi karena itu terasa tepat. Dia tidak menyesalinya. Bahkan, dia ingin melakukannya lagi. Begitulah kuatnya kerangka berpikir ini. Jadi, sekarang setelah Anda memahami kerangka pembeli versus penjual, mari kita kunci itu dengan sesuatu yang lebih ampuh lagi. Pola pikir dan kalimat yang langsung membalikan skrip dan membangun kemistri seksual yang mentah, tanpa menyentuhnya. Siap? Inilah pola pikirnya. Saya sudah tahu kita akan berhubungan seks yang luar biasa, hanya masalah kapan. Itu saja. Sederhana bukan?
Tetapi keyakinan batin itu menciptakan energi luar yang dapat dirasakan wanita. Anda tidak lagi bertanya-tanya apakah Anda akan tidur dengannya. Anda tidak lagi berusaha mendapatkannya. Anda tidak mengejar. Anda tidak meyakinkan. Anda hanya menunggu. Dan getaran itu, kepastian yang tenang itu, sangat menggetarkan. Anda tidak menekannya. Anda tidak memaksanya apapun. Anda hanya menjalani hidup seperti pria yang sudah tahu hasilnya dan hanya menikmati momen-momen di antaranya. Inilah yang menciptakan daya tarik seksual yang tak terhindarkan. Dia mulai merasakan ketegangan. Dia mulai mendekat bukan karena Anda memintanya, tetapi karena dia ingin merasakan bagaimana rasanya bersama Anda. Nah, berikut kalimat yang mengkomunikasikan hal ini tanpa mengatakannya secara langsung. Anda sedang berkencan, chemistry sedang berbangun. Anda tertawa, menggoda, dan dia memberi Anda tanda-tanda. Sentuhan yang lama, kontak mata yang dalam, senyum main-main. Dan ketika saatnya tepat, Anda sedikit mendekat dan berkata, tenang, percaya diri, suara rendah. Kamu tahu kita akan melakukan sesuatu yang gila pada akhirnya. Kita hanya berpura-pura tidak akan melakukannya. Kemudian bersandar kembali. Jangan katakan apapun lagi. Cukup pertahankan jarak itu. Kalimat itu sangat berpengaruh. Kalimat itu memperkenalkan seks tanpa menjadi kasar. Kalimat itu mengkomunikasikan kepercayaan diri tanpa tekanan. Kalimat itu memungkinkannya untuk memilih tanpa merasa tidak aman. Dan yang terpenting, itu menciptakan rahasia bersama. Sekarang gagasan tentang keintiman ada di luar sana, mengambang di udara di antara kalian. Kalian tidak memaksa, kalian tidak berasumsi, kalian hanya menyebutkan energi yang sudah ada di sana, dan itu menggoda. Karena ketika kalian mencocokkan energinya dengan ketenangan, keyakinan yang menyenangkan, bukan ketergantungan, kalian membuka bagian femininnya yang ingin menyerah, merasakan, melepaskan. Itulah saat di mana kemungkinannya berubah menjadi ya, dan itu tidak pernah terasa dipaksakan. Rasanya seperti langkah selanjutnya yang alami. Jadi sekarang setelah kalian menanam benih keniscayaan seksual dengan satu kalimat itu, mari kita bicara tentang kekuatan tak terlihat yang membuat wanita merasa aman, bergairah, dan terbuka di sekitar kalian, seringkali tanpa mengetahui alasannya. Kekuatan itu adalah kepercayaan diri seksual, bukan kesombongan, bukan keberanian yang berlebihan, bukan dominasi yang keras dan terang-terangan. Saya berbicara tentang keyakinan batin yang dalam dan tenang yang terpancar melalui setiap kata, setiap jeda, setiap tatapan. Ini adalah jenis kehadiran yang mengatakan, aku tahu siapa aku tahu apa yang aku inginkan, dan jika kamu di sini, itu karena kamu juga menginginkannya. Inilah energi yang secara alami dimiliki pria berkualitas tinggi, dan itu magnetis bagi wanita, terutama yang cerdas secara emosional. Jadi, bagaimana Anda membangun kepercayaan diri seksual semacam itu? Ada 3 sifat internal yang perlu Anda kuasai. Pertama, tidak bergantung. Ini adalah fondasinya. Wanita dapat mencium bau ketergantungan dari jarak jauh, dan tidak ada yang membunuh daya tarik lebih cepat. Tetapi ketika rasa harga diri Anda tidak terikat apakah dia menyukai Anda, menginginkan Anda, atau tidur dengan Anda, dia merasakannya. Dan ironisnya, itulah justru yang membuatnya semakin menginginkan Anda. Karena sekarang Anda tidak mengejar validasinya, Anda mengundang energinya untuk bergabung dengan energi Anda. Itulah kepemimpinan, itulah maskulin. Kedua, kehadiran yang mantap. Wanita hidup dalam emosi mereka. Sistem saraf mereka terus-menerus memindai sinyal keamanan, stabilitas, dan kekuatan. Ketika Anda tenang, bernafas perlahan, berbicara dengan sengaja, tidak terburu-buru, Anda menciptakan suasana tenang di sekitar Anda. Dia akan rileks di hadapan Anda. Dan ketika dia merasa aman untuk rileks, dia akan terbuka. Inilah mengapa pria paling menarik tidak pernah terburu-buru. Mereka membiarkan momen itu berlangsung lama. Mereka nyaman dalam keheningan karena kehadiran mereka saja sudah cukup. Ketiga, seksualitas tanpa malu. Ini sangat ampuh. Wanita sangat intuitif. Mereka dapat merasakan ketika Anda malu dengan keinginan Anda. Ketika Anda merasa buruk karena menginginkan seks atau gugup untuk mengakuinya. Tetapi ketika Anda menerimanya, ketika Anda menyinari vibrasi yang mengatakan, ya, aku menginginkanmu, tetapi aku tidak membutuhkanmu. Sekarang, Anda telah mengaktifkan sesuatu yang primal dalam dirinya. Karena wanita ingin diinginkan, mereka ingin merasa bahwa Anda terangsang oleh mereka tanpa perlu meminta maaf. Saat Anda dapat menatap mata wanita, sepenuhnya terangsang, tanpa ketakutan atau rasa malu sedikit pun dalam tubuh Anda, dia akan merasakannya. Dan jika dia tertarik pada Anda, dia akan mulai memberi dirinya izin untuk merasakan energi itu juga, untuk bersandar pada polaritas di antara kalian. Itulah yang menciptakan chemistry eksplosif tanpa sentuhan sama sekali. Jadi sekarang setelah Anda memahami dasar kepercayaan diri seksual, mari kita bahas apa yang benar-benar menghancurkannya. Karena disinilah 95% pria, bahkan mereka yang hampir memilikinya, benar-benar hancur. Mereka mengatakan sesuatu, mereka melakukan sesuatu, atau lebih buruk lagi, mereka berlebihan dalam melakukan sesuatu. Dan begitu saja suasana hati menjadi suram. Energinya menurun, dia menarik diri, dan dia tidak tahu alasannya. Jadi apa kesalahannya? Itu disebut energi performansi. Begini cara hackernya. Anda akhirnya merasakan daya tarik itu ada, dan Anda mulai berusaha terlalu keras untuk membuat kesan.
Anda terlalu cepat mendekat, terlalu banyak bicara, tertawa terlalu keras, Anda memutuskan kontak mata ketika keadaan menjadi intens, Anda terlalu menjelaskan, terlalu meminta maaf, atau mengatakan sesuatu seperti, apakah itu terasa nyaman? Atau, kamu mau susah lamaan di sini? Baik-baik saja. Anda mencoba untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum momennya siap. Dan dari luar, terlihat seperti Anda bersemangat. Tetapi dari sisinya, terasa seperti Anda sedang berakting. Seperti Anda tidak membumi. Anda mencoba menjadi pria yang menurut Anda dia inginkan. Dan inilah yang menjadi pembunuh daya tarik yang sangat besar. Mengapa? Karena ketika Anda beralih ke peran akting, dia merasa bertanggung jawab atas momen tersebut. Dia tidak lagi rileks dalam ketegangan. Dia menilai perilaku Anda. Dia sekarang berada dalam sisi maskulinnya, mengamati, memutuskan, menilai. Dan ketika seorang wanita memasuki peran itu, hasratnya langsung menghilang. Jadi, apa solusinya? Anda berhenti berakting. Anda mulai mewujudkan diri. Anda hadir dengan kehadiran yang tenang dan hening. Anda tidak mencoba memaksakan apapun. Anda tetap terhubung dengan diri sendiri, tidak peduli seberapa intens energinya. Jika dia mengatakan sesuatu yang berani, Anda tidak gentar. Anda tidak tertawa gugup. Anda menguasai momen itu dengan seringai, anggukan perlahan, jeda yang percaya diri. Dan ketika ketegangan meningkat, Anda tidak terburu-buru untuk meredakannya. Anda tidak mengatakan sesuatu yang konyol. Anda menahannya. Anda membiarkan dia merasakan bobot penuh kehadiran Anda tanpa perlu melakukan apapun. Karena inilah kebenarannya. Ketika Anda berhenti berakting, Anda menjadi tak terlupakan. Anda menjadi pria yang tidak membutuhkan persetujuan untuk merasa berkuasa. Dan energi itu seperti bensin yang menyulut api hasratnya. Mari kita bayangkan situasinya. Anda sedang berkencan dengan seorang wanita yang jelas-jelas tertarik pada Anda. Percakapan mengalir lancar, ada chemistry di antara kalian. Anda sudah merasakan tanda-tandanya, sentuhan yang lama, kontak mata, cara dia sedikit lebih dekat dari yang seharusnya. Kebanyakan pria pada titik ini akan mulai panik, pikiran mereka akan berpacu. Oke, bagaimana saya bisa melangkah ke tahap selanjutnya? Haruskah saya menciumnya sekarang? Haruskah saya mengundangnya ke rumah? Apa yang harus saya katakan? Bagaimana jika dia menolak? Dan dengan melakukan itu, mereka menyia-nyiakan momen tersebut. Karena begitu Anda mulai berpikir bagaimana mewujudkan ini, Anda kehilangan kendali. Tapi Anda melakukannya dengan cara yang berbeda. Anda sudah melakukan persiapan. Anda telah menanam benih ketertarikan seksual. Anda telah mempertahankan sikap maskulin Anda. Anda telah membuatnya merasa aman tanpa pernah mengejarnya. Anda telah membiarkan ketegangan mereda tanpa terburu-buru untuk meredakannya. Jadi sekarang Anda tidak mengejar momen itu, Anda menciptakannya. Beginilah skenarionya. Anda duduk berhadapan dengannya. Pencahayaannya lembut. Dia tertawa mendengar sesuatu yang Anda katakan. Matanya sedikit lebih bersinar daripada saat dia datang. Anda sedikit bersandar, rileks, tenang, dan mengatakan sesuatu yang halus namun penuh makna. Kau tahu, aku tidak akan berbohong. Ada sebagian diriku yang penasaran bagaimana rasanya bersamamu. Sekarang, jeda. Kalimat itu tidak vulgar, tidak agresif, tetapi disengaja. Itu menandakan keinginan tanpa keputusasaan. Anda tidak tersenyum gugup setelahnya. Anda tidak meminta maaf. Anda hanya menatap matanya. Tenang, mantap, yakin. Dia mungkin akan tersipuh, memalingkan muka, menggigit bibir, atau mengatakan sesuatu yang menggoda. Itu tidak masalah, karena sekarang dinamikanya telah berubah. Anda telah memasuki polaritas, tarian antara kepemimpinan maskulin dan penyerahan feminin. Dia merasakannya. Dan jika dia merasakan energi yang sama, saat itulah dia mulai membayangkan bagaimana rasanya sendirian dengan Anda. Bukan karena kau memohon, tetapi karena kau membangkitkan sesuatu di dalam dirinya tanpa menyentuhnya. Nanti saat kau mengantarkannya ke mobilnya, atau dia berdiri di depan pintu rumahmu, kau tidak bertanya, "Jadi mau masuk?" Tidak, kau genggam tangannya, menatap matanya, dan berkata, "Jika kau masuk, aku tidak akan berpura-pura kita hanya minum kopi." Itulah kepemimpinan seksual, bukan paksaan, bukan tekanan, hanya kepercayaan diri yang murni dan nyata yang membiarkannya memilih, sepenuhnya terinformasi, sepenuhnya terbuka. Dan jika dia berkata ya, itu adalah ya yang nyata, ya yang dia miliki, ya yang membuatnya merasa aman, ya yang akan dia ingat, bukan sebagai keputusan yang kau bujuk, tetapi sebagai momen yang tak bisa dia tolak. Karena itulah hasrat sejati. Itu tidak dibuat-buat, itu tidak dipaksakan. Itu diperoleh melalui kehadiran, psikologi, kesabaran, dan ketelitian. Dan sekarang kau tahu persis bagaimana menciptakannya. Jadi sekarang kau tahu,
Kau tahu mengapa beberapa pria diabaikan, sementara yang lain diidolakan. Anda tahu mengapa beberapa pria mengejar tanpa henti dan akhirnya frustasi, sementara yang lain hampir tidak mengatakan apapun dan tetap mendapatkan wanita yang mendambakan kehadiran, energi, dan ya, sentuhan mereka. Anda telah melihat semuanya bekerja. Ini bukan tentang berusaha lebih keras, ini bukan tentang menjadi lebih tampan, lebih kaya, atau lebih mengesankan. Ini tentang memahami psikologinya dan belajar bagaimana bekerja dengannya, bukan melawannya. Karena begitu Anda mengubah pola pikir Anda, begitu Anda mulai tampil sebagai pria yang memimpin dengan kepercayaan diri yang tenang, bukan dengan rasa haus atau keputusasaan, dia dapat merasakannya. Dia merasakan perbedaannya, dan pertahanannya mulai runtuh tanpa Anda minta. Saat itulah keajaiban sejati terjadi. Saat itulah dia mulai menunjukkan tanda-tanda tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat itulah dia mengundang Anda lebih dalam tanpa menyadari bahwa dia melakukannya. Karena baginya, Anda tidak terasa seperti pria yang mengejar seks. Anda terasa seperti pria yang mengerti, yang tahu bagaimana membangkitkan sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya. Sesuatu yang jarang dia izinkan siapapun untuk sentuh. Dan itulah tipe pria yang akan diiyakan oleh seorang wanita tanpa ragu-ragu. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Lain kali Anda bertemu wanita yang menarik perhatian Anda, jangan berpikir, bagaimana cara mengesankannya, bagaimana memenangkan hatinya. Sebaliknya, pikirkan, energi apa yang saya bawa ke ruangan ini, suasana apa yang saya ciptakan hanya dengan kehadiran saya. Lalu ingat, hasrat bukanlah sesuatu yang Anda kejar, itu adalah sesuatu yang Anda picu secara diam-diam, kepercayaan diri, dari dalam keluar. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih dalam tentang cara ini bekerja, ilmu sarafnya, tekniknya, kerangka psikologis yang membuat wanita merasa bahwa Anda adalah orang yang tepat, maka dapatkan salinan buku rahasia daya tarik di deskripsi di bawah ini. Di dalamnya, saya menguraikan setiap langkah proses ini dengan contoh kehidupan nyata, kalimat tepatnya, dan semua yang Anda butuhkan untuk mengubah cara wanita merasakan Anda secara emosional, fisik, dan intim. Jika Anda siap untuk bergerak dengan cara yang berbeda, untuk tampil dengan kekuatan, bukan sekedar penampilan, buku itu adalah tempat Anda mulai. Sampai jumpa lagi, saya Amelia, dan ini Psikologi Gelap. Tetaplah bertekad, tetaplah membumi, dan tetaplah berbahaya.